Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaranya bisa didengar oleh semua peserta? Boleh ini ya, komen di kolom chat. Kalau seandainya belum terdengar, agar dibantu oleh tim kami supaya bisa mendengarkan audionya dengan baik. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Dr. Meti. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Aisyah. Bunda? Sudah terdengar suaranya? Alhamdulillah jelas Aisyah. Suara Bunda terdengar Kak? Ya, jelas. Baik, bisa kita mulai ya Bunda ya. Ya, insyaallah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Salatan wa salaman ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari yang berbahagia ini, di hari Ahad ini kita diberikan kesempatan kembali untuk saling bertemu, untuk bertolabul ilmi bersama ya. Hari ini webinar series ke-12 yang diselenggarakan oleh Halila bersama dengan Khalif Indonesia dan pengawal generasi Qurani, yang mana kita hari ini akan membahas topik tentang apa sih itu kegagalan ovarium prematur, yang tentunya hal ini berkaitan dengan kesehatan reproduksi kaum muslimah, kaum perempuan tentunya. Nah, hari ini juga sudah seperti biasa ya, pemateri kita adalah pakar di bidangnya, beliau adalah seorang dokter obgyn gitu ya. Jadi nanti kita akan mendengarkan paparan dari beliau lebih kurang mungkin 45 menit atau 30 menit ya paparan dari beliau, baru kemudian tanya jawab, dan kami langsung persilahkan kepada Bunda ya untuk menyampaikan materinya. Silakan Bunda. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam series webinar Halila bersama Khalif dan pengawal generasi Qurani. Hari ini kita akan membahas kupas tuntas, insya Allah semoga Allah mudahkan dan Allah ridhoi, kita bertalabul ilmi mengenal bagaimana kegagalan ovarium prematur. Satu istilah yang barangkali para sahabat yang awam setelah ini bisa mengerti kenapa ada gangguan-gangguan pada proses proses mempersiapkan kehamilan. Nah, jadi kita akan mulai seperti biasa. Bunda minta izin ya, bisa untuk share screen sebentar ya. Aisyah, apakah sudah terlihat slide Bunda? Sudah Bunda, tinggal Prematur slideshow. ovarian. Iya. Iya, baik. Jadi sudah slideshow kah sekarang? Sudah Bunda. Nah ya, kita akan bahas bahwa kegagalan ovarium prematur itu definisi atau istilah di baratnya atau di textbook kedokteran di obgyn adalah prematur ovarian failure. Jadi adalah nama lain dari kenapa terjadi prematur menopause dilema atau fungsi ovarium yang menurun secara drastis. Secara definisi kita singkat POV aja ya, prematur ovarian failure, atau disebut nama lainnya juga bisa primary ovarian insufficiency, atau disebut juga prematur menopause, atau menopause dini, atau menopause precox. Nah, kejadian ini ditandai dengan amenorrhea, tidak haid. Kok masih umur 30 saya tidak haid Bunda ya? Apakah saya ada POV kah atau PCO kah? Nah, ini yang harus kita kenalin. Nah, gejalanya adalah tidak haid, kemudian dia sangat rendah hormon wanitanya, hipoestrogen. Nah, ini dia, ada orang hiperestrogen sehingga terjadi endometriosis gitu ya. Terus adanya peningkatan serum gonadotrophic level. Jadi serum gonadotrophic itu adalah FSH, follicle stimulating hormone yang berasal dari otak. Sangat-sangat tinggi, tapi ovariumnya tidak bisa menghasilkan telur. Dan ini kurang dari usia 40 tahun. Jadi ya sangat miris kalau ada wanita kurang dari 40 tahun harusnya belum menopause. Bahkan sekarang yang ekstrim masih umur 30 tahun. Beberapa pasien yang Bunda temui juga menderita prematur ovarian failure. Dan ini harus dibenahi dari hulu supaya para akhwat sahabat muslimah jadi mengenal dirinya,
tidak lain dan tidak bukan untuk bisa menjaga amanah sehat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai madrasatul ula yang melahirkan generasi ya bersama suami tentunya. Nah, kemudian insidensi kejadian ini luar biasa ya. Ya, selama 10 tahun terakhir, 1 dekade itu, 1 wanita dari 1.000 orang usia 30 sudah berhenti haid. 1 orang dari 250 orang sudah berhenti haid pada usia 35 tahun. 1 orang dari 100 orang yang berusia 40-an sudah berhenti haid atau menopause. Sementara menopause sendiri itu rata-rata usia perimenopause adalah umur 50 tahun. Berarti dia lebih mendahului 10 tahun. Nah, apa gejalanya adalah tidak haid lagi dan juga haidnya tersendat-sendat. Jadi haidnya bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, dan ini harus dibedakan dari keluhan klinis PCO ya, polycystic ovary atau telur kecil-kecil. Kalau telur kecil-kecil, telurnya masih banyak gitu dalam ovarium. Sementara prematur ovarian failure adalah POV ini adalah telurnya habis gitu. Jadi para akhwat, para sahabat itu Masya Allah kita muhasabah diri yuk, kita harus benar-benar berazam. Allah sayang banget dan percaya pada kita kaum wanita. Kenapa? Karena pada penelitian-penelitian terupdate bahwa kita perempuan diberikan Allah itu sel telur kurang lebih 6 juta sampai 7 juta butir saat kita dibentuk dalam rahim ibu kita usia 4 bulan. Jadi tidak pernah ditambah lagi. Mau gimana pun teknologinya sampai detik ini tidak ada wanita yang bisa menambah sel telur karena sel telur cuma Allah yang bisa buat dalam proses embriogenesis usia ya dari mulai pembuahan sampai usia 4 bulan tadi. Dan itu seiring waktu berjalan habis. Dan rata-rata normalnya selama lifespan-nya wanita, kami para objek mendefinisikan menopause kurang lebih usia 50. Tapi kenapa dewasa ini selama 10 tahun terakhir banyak yang menopause usia 30 tahun? Inilah timbul definisi tadi, prematur ovarian failure atau menopause dini atau menopause precox ya. Dan ini luar biasa, kita harus cegah. Bisa nggak dicegah? Bisa, tapi dari hulu. Kalau sudah terjadi Bunda, ya qadarullah. Pasti sesuai kesanggupan kita takdir itu. Nah, sekarang kita bahasnya begini saja. Prematur ovarian failure itu ternyata adalah bagaimana kita melihat kalau tadi usia 16 pekan dalam kandungan ibu kita, termasuk Bunda Meti, saat Bunda dalam masa janin dalam perut ibunya Bunda, Bunda sudah dibekali telur banyak dalam ovarium atau indung telur. Inilah normal ovarium yang berfungsi untuk bisa seiring waktu berjalan menjadi folikel atau sel telur matang ketika takdir sudah menikah, bertemu sperma suami dan bisa hamil. Tapi kenapa ada saat ini terakhir-terakhir sekarang dekade 1 dekade ada prematur yang telurnya tiba-tiba habis? Berarti ada kerusakan yang sangat sporadis gitu ya, sangat luar biasa pada seorang wanita yang membuat sel telurnya yang sebenarnya secara sunnatullah itu banyak, tapi kenapa dia sudah habis pada usia 30-an. Inilah yang disebut kegagalan ovarium prematur. Ya, kenapa nanti kita akan bahas. Nah, ini ya dari Atlas Anatomi dari Adam Textbook kita lihat di sini. Kalau diperiksa ini tidak ada dan tidak ada obatnya gitu ya Allah, karena kita manusia tidak bisa lagi membuat telur germ cell ya, sel induk sel benih itu nggak bisa. Tapi kalau disimpankan telur kayak sekarang lagi marak ya, menyimpan telur karena belum menikah, nanti takut telurnya habis seiring waktu berjalan gitu ya, diambil gitu, disimpan, saving ke bank sel telur gitu. Bisa, bisa. Tapi untuk hamil bagaimana? Karena aging penuaan tidak bisa disangkal, sudah sunnatullah. Kalau telurnya masih disimpan awet dalam suhu minus 193 derajat Celcius ya, kemudian apakah seiring waktu kita masih punya hormon yang optimal? Oke, boleh buatan. Tapi apakah rahim kita bisa untuk mengandung? Ya kalau istrinya Nabi Zakaria itu sudah takdir Allah bisa mengandung ya usia 95 tahun. Nah, kalau manusia biasa, kalaupun nanti kita simpankan telur, rahim kita tidak kompatibel untuk ditanam embrio, nanti timbullah teknologi surrogate mother, menitipkan embrio ke rahim wanita lain. Tapi ini menjadi absurd, menjadi suatu yang barangkali kalau dikaji secara syariah, ya Allahu a'lam, Bunda tidak bisa bahas ke arah sana, cuman jangan sampai lah kita berpikir, ya nggak apa-apa deh, nanti telur saya kalaupun habis saya simpan dulu. Jadi rame-rame nyimpen telur gitu. Oke, tapi rahimnya rahim siapa kalau mau hamil gitu. Karena seiring waktu berjalan, penuaan pasti terjadi, termasuk dalam proses hamil. Nah, jadi inilah ya, kalau kita lihat normalnya ovarium kita, perempuan, ketika kita dititipin Allah, sel telur yang disebut primordial follicle yang berjumlah jutaan tadi, pada saat usia 4 bulan jumlahnya 7 juta. Saat lahir itu berkurang setinggal
3 juta. Saat kita menstruasi awal itu berkurang tinggal 100.000 butir ya. Seiring usia reproduksi umur 17 sampai umur 20 sampai 35 tahun ya tinggal beberapa puluh ribu saja, dan tidak mungkin juga kita dibuahi puluhan ribu dan hamil puluhan ribu kali ya. Seiring waktu berjalan memang ada sel telur yang primordial, ada yang survive menjadi primer folikel. Yang merekrut mereka menjadi besar siapa? Ya nutrisi, paparan hormon yang stabil, ya semua yang dibutuhkan oleh sebuah sel untuk bisa dia membesar menjadi folikel primer, folikel ya primer folikel menjadi preantar folikel sampai menjadi folikel mateng ya, yang bisa mengeluarkan sel telur dan dijemput oleh tuba dan ketemu sperma. Dan proses inilah yang merupakan perekrutan atau pembuahan atau pertumbuhan dari sel telur normal yang membutuhkan siklus kurang lebih 28 hari. Jadi kalau 28 hari sekali sampai 35 hari ya, itu dia haid setiap bulan. Alhamdulillah secara sunnatullah ovariumnya dapat menjalani fungsinya sebagaimana normal ya, dengan paparan hormon gonadotropik ya, hormon dari otak, hormon dari apa yang kita asup yang mengandung estrogen progesteron begitu. Tapi pada orang yang menderita kegagalan ovarium dia insufisiensi. Jadi sudah nggak ada telur ya sedikit sekali sehingga nanti ya nggak berhasil untuk bisa matang karena ya udah pertama hormonnya terganggu, telurnya sudah semakin habis sehingga nanti gejalanya efek jangka panjang adalah menopause yang cepat, kemandulan, sampai nanti gangguan emosional, gangguan pengeroposan tulang, osteoporosis yang cepat, sampai risiko kena sakit jantung koroner karena ada hubungan yang sangat signifikan. Hormon yang dihasilkan oleh si sel folikel telur ini adalah memaintenance dari fleksibilitas dari kekenyalan dinding pembuluh darah seluruh tubuh wanita, sehingga selagi kita masih haid kita masih punya sistem kardiovaskuler yang masih smooth. Kalau sudah menopause lebih rigid, makanya rentan untuk terjadi hipertensi pada wanita menopause ya, karena tadi hormon dari sel telurnya sudah habis ya. Itu sunnatullah, tapi jangan sampai kan gara-gara kita prematur ovarian failure masih umur 30 malah terjadi juga komplikasi osteoporosis dan juga sakit jantung gitu. Nah, inilah penyebabnya. Mari kita muhasabah. Iatrogenik adalah kita buat sendiri karena kita tidak tahu memapar tubuh terhadap hal-hal ketika kita masih muda belia. Jadi para akhwat, adik-adik, anak-anakku yang Allah sayangi gitu ya, kita ketika sudah haid, ayo edukasi putri kita yang sudah usia SMP, SMA, jangan sampai ada faktor iatrogenik memapar tubuh anak. Nanti apa aja saya jelaskan. Idiopatik adalah sesuatu yang tidak bisa ditentukan, ya belum tahu, ada faktor X yang tidak tahu, Allahu alam, ujian dari Allah untuk hamba-hambanya yang terpilih tentunya. Kemudian faktor genetik, absolutely ini sudah diteliti dan hampir 80% faktor genetik penyebab dari kegagalan ovarium failure. Terus apakah sekonyong-konyong itu diturunkan begitu saja tanpa kita bisa mengubah atau mencegah? Bisa. Makanya dimulai dari 1000 hari pertama kehamilan, bahkan ketika mau program hamil sebelum menikah, kita sudah mawas diri. Jangan sampai gen yang terkandung dalam DNA sel telurku, bukan hanya perempuan loh, gen yang terkandung dalam sperma suamiku adalah semua yang baik, tidak membawa unsur-unsur yang terjadi mutasi sehingga nanti anakku jadi kehabisan sel telur belum pada saatnya gitu. Ya, kemudian ada infeksi, nanti apa aja jenisnya. Ya, kemudian environmental. Jadi ini termasuk lingkungan ya, apa itu yang kita hirup, kita makan, kita balur, dan penyakit autoimun. Nah, ini ayo kita sekarang memorize dulu, diingat bahwa kegagalan ovarium tidak sekonyong-konyong terjadi karena ada faktor 6 yang kita harus cegah ya. Genetik bisa diubah nggak? Tidak ada mutlak orang itu tidak punya kaki terus anaknya nggak punya kaki, enggak, hanya faktor beberapa persen saja gitu ya. Nah, jadi dari Oxford University juga beberapa riset terakhir tahun 2016 ya, bahwa pengobatan dari hormon terapi gitu bisa menjadi salah satu solusi dalam prematur ovarian failure, menjadi salah satu terapi. Jadi memang karena dia memang hipoestrogen sangat ekstrim, ya disupport.
sebagai salah satu ikhtiar, tapi untuk membentuk sel telur baru ya tidak bisa. Cuman siapa tahu dengan sisanya sekitar mungkin tinggal 20 butir gitu kan, digenjot gitu ya supaya dia bisa membesar. Jangan sampai kita lalai sehingga ya udah habis gitu benar-benar. Nah, jadi ini yang perlu kita gali, bagaimana riwayat haidnya, apakah ada pembedahan, radiasi, kemoterapi kanker sebelumnya, terus apakah ada gejala keletihan, gejala hiperpigmentasi ya, orang-orang yang gampang sekali kena freckles pada kulitnya. Ya, maaf bukan mau a priori orang-orang yang punya melasma itu sangat rentan ke hipoestrogen. Kemudian orang-orang yang suka banget makan kurang asin-asin, hati-hati nggak boleh ya. Sering nyeri perut ya, terus orangnya suka juga hipotiroid dan ada gejala maaf autoimun dari dirinya sendiri atau keluarganya atau ada gangguan metal retardasi, gangguan-gangguan maaf ya, gangguan kromosom misalnya Down syndrome dan lain-lain, dan memang pada dasarnya dia mempunyai estrogen yang sangat rendah. Nah, ini yang perlu digali. Kita sudah karena kalau saya kecanduan garam nggak boleh gitu ya. Oh, kalau saya sering nyeri perut, saya harus cari tahu. Oh, kalau saya itu kulitnya mulai gampang kena bintik-bintik hitam, saya harus cari tahu apakah estrogen saya emang rendah. Bisa nggak diperiksa? Bisa gitu ya. Hormon estrogen ke laboratorium. Saya punya keluarga, maaf, ada metal retardasi, saya harus cari tahu. Saya punya riwayat autoimun. Autoimun itu seperti apa? Banyak sekali. Ada penyakit lupus, hipotiroid tadi ya, penyakit skleroderma, dan lain-lain juga harus kita cari tahu. Karena ini sangat berhubungan dengan terjadinya prematur ovarian failure karena berhubungan dengan rendahnya hormon estrogen tadi. Ada dua mekanisme terjadinya POF ya, prematur ovarian failure atau kegagalan ovarium. Pertama karena berkurangnya deplesi dari sel telur secara sporadis, gitu. Pokoknya udah habis. Jadi hati-hati, ada yang didapat secara diturunkan, ada yang didapat secara iatrogenik. Itu terus didapat setelah kita lahir. Contoh, termasuk penyebab prematur ovarian failure adalah PCO. Iya, bisa. PCO yang tidak diobati, diterapi, tidak ditobati gitu. Kenapa? Bayangkan, begitu banyak sel telur kecil-kecil yang gagal matang, yang usianya sudah tua, sehingga terjadi resistensi atau gagalnya untuk membesar. Oke, PCOS itu kan kurang lebih di atas 10 biji setiap bulan direkrut, padahal hanya 1 butir. Terus PCOS bertahun-tahun, 5 tahun kali 12 bulan, telurnya terus direkrut banyak tapi gagal matang, rusak menjadi atretik ya, atresia. Habis kan cadangan. Jadi ayo para remaja yang kalau sudah mulai bergejala gangguan haid, sudah mulai gangguan berat badan bertambah, kebotakan, berjerawat banyak, saya sudah mulai gejala pra-PCO, saya harus segera obati. Bisa nggak PCO diobati? Bisa, demi Allah. Pasien Bunda PCO cepat sadar. Ya nanti kalau memang ada perlu motivasi-motivasi dari beberapa pasien-pasien yang bisa kita tampilkan, yang udah 5-6 tahun PCOS, dikasih hormon terus-terusan, tapi dengan berubah lifestyle segala macam. Yang penting sel telurnya masih ada, itu kuncinya. Dia bisa kemudian mempreservasi ya, mencegah kerusakan sel telur yang bertambah banyak. Dan memang kegagalan folikular disfungsi karena memang fungsi-fungsi hormonnya dari sentral otak terganggu. Nah, inilah dia penyebab yang sudah diteliti. Nah, ini yang iatrogenik tadi ya, adanya kemoterapi, adanya gangguan hormonal. Nah, makanya kenapa Bunda Miti kalau ada orang sudah hamil 1 orang, Bunda saya mau KB hormonal. Ya pilihan sih masing-masing. Cuman kalau paparan dari gonadotropik stimulasi yang sifatnya sintetis terus-menerus, nanti juga mengganggu terjadi siklus dari sel telur yang primordial untuk menjadi sel telur matang. Ya, orang-orang yang pernah diradiasi gitu ya, hati-hati kemoterapi karena zat toksik tadi memapar sel telur menjadi lebih banyak cepatnya rusak. Nah, ini ya gejala klasifikasi dari kegagalan prematur ovarium tadi adanya adanya gangguan steroidogenik enzim. Nih, Bunda sering banget ya, suka sekali bolak-balik kalau ada kasih webinar gitu di Halila, di pengaluan narasi Quran ataupun diundang gitu. Selalu bilang hati-hati ya kalian yang punya lemak tinggi, yang suka sekali lemak jenuh gitu ya. Lemak jenuh itu seperti apa? Minyak yang dipanaskan dari dairy food, dari minyak-minyak atau dari lemak-lemak jenuh lah gitu ya. Karena ada proses yang namanya 17 alfa hidroksilase defisiensi enzim, defeknya artinya kegagalan ya,
banyak gangguan, kekurangan aromatase segala macam. Ini penyebab pertama sehingga nanti proses siklus perekrutan telur primordial kecil yang sudah Allah berikan tadi gagal. Nah, karena tubuhnya banyak sekali lemak jenuh. Sementara kita perlu lemak hormon gonad itu atau serotonin itu adalah hormon yang dibutuhkan berasal dari sumber kolesterol baik. Tapi yang ditumpuk malah kolesterol jahat. Tambah gula-gula yang sangat tinggi, indeks glikemik. Karena apa? Gula itu glukosa, ditumpuk nggak banyak bergerak menjadi glikogen. Terus dibiarin terus ngendap masuk ke darah menjadi gliserol atau trigliserida. Ujung-ujungnya lemak jahat. Jadi gula yang tinggi dan lemak yang jenuh, hati-hati menjadi salah satu penyebab patogenesis perjalanan penyakit kegagalan ovarium. Jadi setelah kajian ini minum teh ya tanpa gula. Minum kopi Bunda tanpa susu cair gitu kental manis tanpa gula. Bisa nggak? Bisa ya, insya Allah. Terus ini gimana saladnya pakai mayones enggak? Saya mau pakai minyak zaitun, pakai minyak wizen. Nah, bisa nggak? Bisa, karena itu semua lemak baik. Saya makan buahnya, ya udah saya minum air kelapa atau coconut milk, atau saya minum sesuatu lemak baik dari apa ya, alpukat gitu misalnya. Itu sangat baik ya. Jangan nanti alpukatnya dicampur susu kental manis, ya udah blunder gitu. Jadi ayo camkan yang pertama, azamkan. Saya gangguan haid karena saya defisiensi kekurangan hormon, enzim hormon yang mengubah tadi ya hormon-hormon dalam proses pembentukan sel telur matang. Kalau saya kebanyakan lemak jenuh. Yang kedua, saya harus bisa mencegah jangan terjadi menderita penyakit autoimun. Ya, jadi hati-hati. Terus ada lagi, ini sudah tidak bisa dicegah, ini sudah gejala turunan dari gen-gen reseptor signal dari sel-sel tubuh seorang wanita. Nah, kenapa kita bahas hari ini tentang kegagalan prematur ovarium? Karena ini related dengan kejadian infertilitas atau kemandulan, tidak bisa memiliki anak, walaupun sudah berhubungan seksual teratur dalam 1 tahun dan tidak menggunakan kontrasepsi. Ya, jadi kalau ada pasangan setahun menikah, deketan, nggak pakai KB, kok nggak hamil? Apakah saya menderita prematur ovarian failure? Enggak kok, saya haid kok tiap bulan, berarti bisa disingkirkan. Jadi gejalanya adalah haidnya tersendat. Ya, tapi harus ditapis juga apakah saya PCO atau POV ataupun sudah prematur gitu, ovarian failure. Kalau masih PCO itu masih hulu penyakitnya, masih dini. Ayo segera diobati PCO-nya. Kalau PCO dibiarin nanti ujung-ujungnya jadi POV gitu. Bisa jadi salah satunya begitu, walaupun ada faktor-faktor genetika juga dalam kejadian POV. Nah, jadi kita harus bahas sedikit nih tentang infertilitas. Hayo para akhwat, para muslimah, kita itu bisa secara physically ya, jasmani. Tapi ada juga sih faktor yang memang sudah paling mutlak ya, faktor yang sifatnya ilahiyah. Allah pengen kita sabar dengan ujian belum punya anak gitu ya. Nah, kita akan bahas yang jasad aja ya secara ilmu kedokteran. Kegagalan ovulasi, gangguan hormon, kegagalan endometrium untuk bisa menebal, kemudian adanya cairan vagina dan serviks yang tidak menguntungkan sperma, jadi spermanya masuk ke liang vagina, kemudian masuk serviks dan rahim, spermanya mati, dihajar oleh antibodi sang wanita, sang istri yang disebut antibodi antisperma, dan gangguan dari motilitas tuba. Jadi tuba itu kan punya seperti bulu-bulu halus yang menggeser sel telur dan ovarium dari ovarium untuk ketemu sperma. Nah, itu nggak ada geraknya, itu gangguan hormon juga bisa menghambat karena gangguan hormon tadi. Nah, ya kemudian sumbatan, jadi hati-hati di tuba biasanya ya, yang radang karena infeksi keputihan yang kronis tidak diterapi, yang masih remaja putri yang sudah keluar cairan dibiarin, plus pakai pakaiannya sangat ketat, tidak menjaga paranormal vagina sehingga gampang sekali kena keputihan jamur ya. Sehingga nanti dapat ascending infeksi yang dari vagina naik ke atas sampai ke tuba sehingga menimbulkan perlengketan dan sumbat blocking pada tuba. Kemudian adanya faktor selain kita membahas tadi ya gagal ovarium, itu juga harus membuat mencerahkan para sahabat bahwa ada faktor lain juga yang perlu kita waspadai. Fibroid adalah mioma, adanya serviks yang radang, kalau di sini bersemayam virus-virus yang banyak sekali, ya kira-kira kalau kita masuk ke rumah ada sarang laba-laba, sarang tawon atau sampah banyak, pasti nggak tertarik ya untuk masuk ke rumah tersebut. Sama sperma juga secara sunatullah ngelihat serviks pasangannya berantakan juga dia tidak mau masuk ya. Atau sumbatan bawaan lahir, wanita yang tidak punya
vagina yang lengkap atau sumbatan pada beberapa bentuk rahim yang tidak punya rongga ada juga ya. Jadi faktor ini harus kita juga gali selain kita belajar tentang gagalnya ovarium. Ovarium jelas satu penggal dari bagian dari organ reproduksi wanita, itu rahim yang juga kita harus ketahui, dan tuba juga kita harus evaluasi. Nah, ini salah satu tadi ya, prematur para sahabat, kok saya nggak hamil-hamil? Oh, saya haidnya baik-baik saja sih Bunda, tapi saya kok nggak hamil-hamil. Dicek semua PCO tidak ada. Ternyata bawaan lahir rahimnya begini. Ya, ada rahim seperti ini, seperti ini. Susah ini untuk punya anak. Ada rahim nggak punya tuba sumbat gitu ya, ada blocking. Jadi ini ada rahim bentuknya kayak love bicornu gitu ya. Nggak ada yang bersekat seperti ini. Bisa nggak hamil? Ya bisa saja, secara logik masih bisa. Yang penting tidak ada buntu lah di. Nah, kalau begini bisa nggak hamil? Ya nggak bisa, nggak punya rahim, cuman punya vagina. Ini kan sudah gangguan dari bawaan embriogenesis saat dalam kandungan. Ya, jadi kita juga harus evaluasi, tidak semuanya terjadi normal-normal saja. Kalau ada gejala gangguan cepat cari tahu ya. Nah, ini dia. Gangguan pada kegagalan ovarium prematur tadi ternyata tadi ya, genetik yang pertama yang didapat karena penyakit tadi ada radiasi, kemoterapi, gangguan penyakit seperti PCO, penyakit autoimun, penyakit metabolik seperti diabetes, suka makan lemak, hiperkolesterol, gula gitu ya. Diabetes mellitus, ada faktor infeksi keputihan dan faktor paparan lingkungan. Ini sudah dipublikasi 2018-2019. Bayangin, terjadinya kegagalan ovarium sering terjadi tidak disadari yang disuggested ya, yang disangkakan sebagai pengurangan jumlah sel telur atau kegagalan dari proses pematangan sel telur karena ada sesuatu yang disebabkan genetik dan non genetik. Jadi genetik nggak bisa dilepas. Genetik lah yang menyebabkan beberapa abnormalitas, ya termasuk juga faktor autoimun, metabolik dan infeksi. Jadi tadi faktor yang 6 tadi merupakan penyebab. Dan apakah sekonyong-konyong seorang wanita yang sudah menikah nggak punya anak terus di USG hormon otaknya untuk mematangkan telur nggak ada karena saat itu terjadi kekurangan sel telur tiba-tiba? Tidak. Ternyata setelah ditinjau oleh si Frontiers tadi ke belakang adalah proses epigenetik seorang ayah dan ibu yang menikah, ayah dan ibu kita yang menikah. Bayangkan ya, mereka berhubungan, berjima, terjadi pertemuan sperma dan telur, dalam proses konsepsi atau fertilisasi terjadi beberapa penyakit-penyakit yang ditransgenerasi. Ya, jadi akan membawa perkembangan eksposur kepada janin pada masa kanak-kanak dan dewasa. Nah, jadi ternyata kenapa seorang wanita ada yang telurnya dibekali 7 juta. Terus kenapa sang wanita tadi terlahir dari orang tua setelah diperiksa umur 15 tahun telurnya udah tinggal setengah dari orang dewasa normal. Nah, terjadi karena sang ayah membawa suatu gen dalam spermanya dan sang ibu membawa gen dalam sel telurnya, ada gangguan di sana. Ya, gangguan pada kromosom, pada sel DNA, pada gen. Jadi ini kan nukleus ya, sel. Ini sel kita. Jadi sel telur kita, sel sperma ayah, sel apapun punya inti sel namanya nukleus. Di dalam nukleus inilah tersimpan gen ya. Nah, bayangkan ini sel telur kita, ini ada nukleus, di sini ada gen kita, ada DNA kita. Dan di dalam sel telur, dalam sperma suami juga ada gen, ada DNA kita. Tadi penyebab pertama terjadinya seorang wanita habis ovariumnya sebelum umur 40 adalah genetik. Berarti qadarullah, sudah tidak mungkin kita menyalahkan orang tua kita yang tidak tahu ya. Rabbana la tu'aisna in nasina aw akhtana, ya Allah ampunilah aku tidak tahu gitu. Nah, jadi ya sekarang ke depannya kita edukasi sahabat kita ya. Apapun lah yang bisa kita tolong, ayo kita persiapkan kehamilan. Jadi sebelum menikah sang suami, jadi bukan hanya istri saja yang aware tentang hal ini. Saya harus memperbaiki sel-sel saya sehingga nanti jadi ingat sel tubuh kita, mau sel kulit kah, mau sel telur kah, mau sel sperma kah, itu DNA-nya sama dalam satu individu ya. Jadi jangan sampai kita membuat dalam penyusunan pembentukan sel-sel tadi adalah ini dia. Faktor yang membuat gangguan-gangguan abnormalitas perkembangan embrio termasuk sel telur tadi yang sedikit ya
adalah sesuatu yang kita telan ataupun yang kita dari lingkungan ya, seperti apa? Obat-obatan yang berkategori C, X ya, itu harus hati-hati. Jangan beli obat sembarangan, tanya minimal ke SPOG deh. Karena kami dididik 1 semester juga belajar tentang obat yang boleh dan yang tidak. Kemudian obat-obatan recreational drug, obat penenang, obat tidur gitu ya, obat amfetamin ya, nauzubillah min dzalik. Nih rokok nih, Bunda bukan a priori, aduh kalau ada calon suami yang merokok, sudah deh ditobatin dulu. Berhenti demi masa depan anak kita, ayah. Bermimpi untuk melahirkan anak sehat, generasi unggul yang bisa membesarkan agama ini. Kalau sang ayah saja sudah memapar tubuhnya dengan zat-zat rokok yang chemical toxic, alkoholik, infeksi, sehingga ayo para sahabat, tadi salah satu faktor menjadikan ovarium itu banyak sel telurnya yang rusak karena ada infeksi pertama sitomegalovirus ya. Jadi kita periksa, jadi jangan hanya foto prawedding, biayanya disisihkan untuk kita periksa lab lengkap. Apakah saya terpapar infeksi herpes simplex virus, sitomegalovirus, sipilis, infeksi kebutuhan klamidia, infeksi tadi gonore ya, penyakit kelamin, nauzubillah min dzalik ya. Apalagi yang punya riwayat punya bisul-bisul di vagina, ya termasuk itu kan infeksi bakteri ya. Jamuran, ya hati-hati gitu. Kemudian apalagi? Ini ya, obat-obatan KB yang membunuh sperma tuh. Banyak sekali sekarang banyak orang membeli foam atau gel dimasukkan ke vagina KB untuk bisa membunuh sperma supaya nggak hamil gitu. Hati-hati, jangan sampai. Ya. Nah, acetaminophen, sedikit-sedikit nyeri minum acetaminophen, sedikit-sedikit demam minum obat demam. Boleh nggak sih Bunda? Ya boleh, tapi kalau terus-terusan demam minum obat-obatan tersebut termasuk salah satu yang mempunyai efek terhadap janin. Ya kegagalan atau abnormalitas di sini. Dan kemudian ini ada penyakit infeksi tadi ya, congenital varicella, cacar, hati-hati juga BPA, plastik ya, minum kopi. Terus bilang kan cuma sedikit Bunda, ya udah deh tinggalin aja deh kopinya dikit. Tapi ya kalau enggak ini minum yang lain aja gitu daripada kita khawatir ya. Jadi hati-hati timeline efek dari kehamilan tadi dari 10 hari pembentukan embrio, sperma ketemu sama telur itu sangat berdampak dari agen-agen yang memapar nih. Diabetes ya, orang-orang yang suka banget tinggi gula ya. Waduh, luar biasa ini. Hati-hati obat, penyakit-penyakit virus, dan lain-lain. Nah, jadi sudah itu kita harus establish, harus tegakkan diagnosis apakah saya gagal ovarium. Mari kita klarifikasi. Ada kok caranya. Nah, ini premarital testing. Kita dengan calon suami, ayo sama-sama kita bijak. Saya mempersiapkan generasi terbaik calon suamiku. Kamu juga kan? Mari kita periksa yuk. Kadar hormon saya normal nggak ya? FSH saya adalah follicle stimulating hormone. Hormon yang menstimulasi sel telur saya untuk bisa berhasil matang yang berasal dari dalam otak seorang wanita. Ya, termasuk seorang pria juga ada ya tes FSH-nya untuk mematangkan telurnya. Maaf, spermanya. Saya memeriksa FSH. Kalau di bawah 40, alhamdulillah saya masih baik-baik saja. Tapi kalau kadarnya sudah 40 mili international unit per mililiter ya, aduh ya Allah, hati-hati ini saya bentar lagi telur saya habis gitu ya. Ini definisinya. Kalau FSH kadar hormon otak kita di atas 40, hati-hati para kaum wanita. Kita sudah menjelang menopause precox. Kemudian gula puasa ya, termasuk juga bisa tes Fragile X kromosom. Ya kurang lebih biayanya sekitar 5 jutaan ini ya. Periksa USG ovarium. Kalau nggak bisa dari vagina karena masih gadis ya bisa periksa dari atas ya. Kemudian periksa karyotyping gen, tapi ini nggak usah deh. Yang minimal FSA, LH ya. Periksa gula puasa, periksa kolesterol tadi karena kan kolesterol bahan baku untuk pembentukan hormon gonad atau kelamin gitu ya. Nah, berapa lagi kita apakah menderita autoimun karena kok gangguan haid ya? Kok saya udah mulai gejala ini nggak kaku-kaku sendi, saya sudah terpapar matahari saya jadi seperti butterfly sign kena lupus ya, kulit dan lain-lain, coba periksakan. Apa itu? Dari laju endap darah, elektrolit, kadar kalsium, kadar serum kortisol, anti-nuclear antibody untuk ovarium ya, periksa hormon tiroid, periksa tadi ya gula darah. Ya, ini perlu diperiksa untuk autoimun, tapi ya nggak semua, makanya gejala apa yang yang sinkron dengan hasil lab ini ya harus didiskusikan tentu dengan ahlinya, nggak bisa ditebak-tebak atau nggak perlu semuanya juga diperiksa. Nah, tadi sudah salah satunya adalah bagaimana kalau tadi tersisa sel telurnya sedikit lagi, ini kurang lebih
hormon FSH-nya 38. Kan tadi kalau lebih dari 40 hati-hati kan, 38,5. Ya Allah, mungkin sel telur kita saya tinggal 10 butir. Dokter boleh nggak ya saya digenjot dengan treatment hormon? Boleh saja gitu ya, genjot supaya tadi yang tinggal sedikit untuk dibesarkan dengan dibarengi dengan beberapa ikhtiar seperti meminimalisir paparan toksik, mulai berazam untuk hidup sehat gitu dan menjauhi tadi polusi rokok dan lain-lain gitu misalnya. Nah, jadi ada hormon yang diterapi, diberikan tambahan untuk merestorasi kesuburan. Jadi sel telur yang tinggal sedikit dijaga nih, ya yang PCO-nya cepat diobatin supaya nggak terus-terusan tiap bulan direkrut 12 telur, bantet semua. Bayangin 12 telur, 20 telur sehari direkrut kanan kiri 40. Selama setahun nggak diobati, rusak udah berapa ratus biji. Selama 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. PCO dari umur 17 sampai nanti umur menikah 25. Udah berapa ratus ribu telur yang sudah rusak gitu kan. Jadi cepat gitu kalau ada gangguan siklus haid, cepat dicari tahu. Periksa hormon saya, minimal tadi FSH masih di bawah 40 ya. Kemudian tadi ya bisa kalau udah nggak telur lagi gimana Bunda? Ya kita tidak menganut ya untuk bayi tabung yang donasi dari sel telur orang gitu, nggak menganut surogesi. Jadi anaknya dititip ke perut ke rahim orang lain dalam syariat tidak boleh. Jadi artificial reproduksi teknologi ART ini tidak direkomendasi kalau kita merujuk pada hal-hal yang sifatnya syariat ya. Kalau untuk sekedar kriopreservasi menyimpan sel telur yang lagi marak artis-artis, ya silahkan, tapi bagaimanapun ketika nanti umur 60, emang rahim kita masih bisa menampung janin untuk tumbuh? Tidak, nanti ujung-ujungnya surrogate mother. Di negara India banyak tuh yang menerima titipan rahim. Bahkan sekarang sudah ada rahim buatan ya. Telurnya punya siapa, anak spermanya punya siapa, tapi kita yang membiayai proses pembuatan janin dalam tabung. Jadi sampai lahir ditabung aja gitu sampai besar. Itu sudah dunia sudah mau akhir zaman rasanya tidak lagi menerapkan rahim yang penuh kasih sayang ini untuk proses lahirnya anak atas izin Allah ya. Jadi yang ART ke bawah sudah tidak usah kita pertimbangkan lagi. Jadi sebelum terjadi hal-hal tersebut kehabisan telur, kita di hulu sudah aware, minimal tahu saja ilmu ini. Nah, juga faktor pria, kita mau sehat, mau subur, suami kita nggak kita pikirin nih. Jadi untuk hamil ikhtiar jasmani memang 50-50. Ya, tapi ada nggak Bunda orang sudah menopause tiba-tiba hamil? Apa yang nggak mungkin kalau Allah berkehendak? Hari ini kita membahas yang sifatnya akal ya, akliyah saja. Di luar akal yang sifatnya ilmu-ilmu yang sifatnya ilahiyah itu adalah izin Allah. Dari mana kita tadabbur Quran, bagaimana para nabi yang sudah tua Allah izinkan untuk bisa hamil. Nah, kita yang hidup di masa sekarang kita hanya bisa berikhtiar ya. Misalnya sperma suami saya kurang dari 20 juta per mililiter ya, sudah disebut namanya oligosperma. Kemudian cairan semennya, bentuknya, geraknya. Kalau bentuknya kelainan disebut terato, ya, zoosperma. Kalau dia geraknya lambat atau malah nggak jalan disebut asteno. Jadi perlu diketahui gangguan sperma suami. Apakah ada obstruksi, misalnya ada varikokel, ada sumbatan, ini jangan dibiarin. Ya misalnya bibir sumbi, nggak bisa makan, nggak bisa minum normal, nelen, biarin aja pakai herbalnya, nggak bisa. Sesuatu defek yang sifatnya fisik gitu harus diperbaiki dengan mekanik. Jadi kalau ada spermanya nggak keluar nol, dilihat oleh dokter spesialis urologi ada varikokel udah besar, terus dibiarin ntar pakai herbal sembuh, ya nggak bisa. Secara ikhtiar kita berusaha untuk memperbaiki, membuka sumbatan, operasi. Pasien-pasien Bunda ketika kita ikhtiar suaminya varikokel, spermanya nol, Bunda lihat, dirujuk ke dokter urologi, diperbaiki, Masya Allah. Udah hamil sekarang ada salah satu pasien Bunda, dia akhirnya mau. Padahal suaminya kemarin sempat reject, nggak mau operasi pakai herbal aja. Bunda udah bilang yang sifatnya mekanik juga harus diperbaiki dengan mekanik. Ya. Kemudian ya tadi gangguan ejakulasi seperti kelainan psikologis, alkoholik, diabetes memang berhubungan ya dengan ejakulasi yang dini, tidak bisa penetrasi berhubungan intim, ya juga harus diketahui ada gangguan-gangguan penyakit apa pada suami kita. Selain kita untuk mencegah penyakit gagal ovarium, ya kita coba bareng-bareng suami kita identifikasi juga sebab-sebab kenapa ada gangguan tadi. Ini ya, contoh sperma normal, yang satu yang kiri ini. Yang ke kanan sebelah sana itu sudah nggak normal semua. Ini gangguan hormon pada pria, ya. Nah, jadi begitu. Nah, jadi faktor pasangan perlu diteliti, tidak hanya kita membahas gagalnya ovarium saja, tapi bagaimana sperma masuk ke dalam serviks, apakah ada antibodi atau imun sperma, ada nggak terapinya Bunda? Ada ya.
terapi-terapi yang bisa disuntikkan, jadi sperma suami itu menjadi terapi untuk tubuh istrinya, sehingga nanti ketika spermanya masuk, kita sudah kenal, tidak lagi dihajar untuk tewas gitu ya, sperma dalam liang senggama kita. Nah, ya, terus gangguan hubungan seksual, apakah bisa penetrasi, jangan-jangan tadi ya nggak punya vagina yang utuh ya, atau serviknya nggak ada, atau rahimnya nggak ada ya, atau sumbatan juga kan perlu dicari tahu, dan gangguan imunologik termasuk tadi autoimun. Nah, jadi hari ini Bunda membahas bahwa penyakit kegagalan ovarium adalah bagaimana kita ketika kita sekarang usia masih reproduksi ya para jamaah, kita berada dalam fase reproduksi, berarti kita adalah menyiapkan bagaimana telur kita dan juga sel sperma kita yang mau menikah nih misalnya. Kita periksa yuk lab kita tadi dari darah ya, dari spermanya analisis, bisa nggak masih bujangan? Ya bisa-bisa saja gitu ya. Kan bisa periksa sperma ke laboratorium, haram nggak? Enggak, kita kan pengen tahu gitu sebelum menikah. Supaya menjadi persiapan terbaik gitu ya. Kemudian sudah mulai sadar, saya sudah mau menikah atau saya mau punya anak, saya sudah periksa lab, Bunda, istrinya sudah periksa lab, FSH tadi ya contohnya. Sang suami juga periksa analisis sperma, terus saya periksa laju endap darah, saya periksa darah dari proses adakah infeksi dalam darah saya, seorang istri misalnya ya. Dengan di-prepare begitu, maka akan terjadi proses-proses yang baik ketika terjadi pertemuan telur dan sperma saat kita menikah. Nah, ini ya, karena nanti ada proses percampuran sperma dan telur tadi kalau terpapar hal-hal yang sifatnya toksik, exposure, apa yang dimakan salah, apa yang menjadi baluran salah, apa yang dihirup salah, akan terjadi ini. DNA metilasi, histon modifikasi, dan RNA termasuk dalam pembentukan ovarium. 4 bulan itu, ini si embrio janin sudah mau ditentukan Allah takdirnya. Kamu jadi perempuan. Karena ada gagalnya karier yang dibawa dari ibu dan ayah, harusnya 6 juta butir, sang anak hanya mendapat 100.000 butir. Bisa nggak? Bisa. Tadi defisiensi enzim, toksik, infeksi, emaknya autoimun, hiperkolesterol, kadar gulanya tinggi. Ketika mau dibentuk sel telur yang isinya sel-sel folikel, gagal. Karena ingat, sel telur identik dengan hormon. Kalau hormon tadi apa bahan bakunya? Lemak. Kalau lemak di badan lemak jenuh, kacau nih pembentukannya. Ketinggian gula juga begitu. Ada infeksi juga begitu. Mengidap autoimun juga begitu. Jadi sebenarnya para akhwat yang menderita kegagalan haid saat ini yang didiagnosis oleh dokter SPOG adalah POF, seyogianya adalah dalam proses pembentukan 4 bulan diri dalam kandungan, paparan yang tidak diketahui oleh orang tuanya, bahkan sebelum hamil. Ya, jadi Bunda hari ini membuat para sahabat alert gitu. Inilah terjadi paternal epigenetic inheritance. Jadi bagaimana sang ayah dalam spermanya membawa hal-hal yang tidak baiklah, ada gangguan-gangguan di sini, dan sang ibu juga begitu yang hidupnya tidak sehat, lifestyle tidak sehat, makanan tidak sehat ya. Percampuran ayah dan bunda inilah diteliti bahwa makanan ibu, nutrisi, exposure, beberapa logam berat, rokok dan lain-lain zat pengawet akan melahirkan embrio atau janin yang harmful gestasi atau keturunan yang dapat terjadi. Ini proses genetikanya ya, epigenetikanya kita nggak bahas yang ini ya, ada gangguan pada anak, metabolic disease, gangguan hormon pada anak, gangguan pertumbuhan pada anak, kesuburan pada anak berhubungan dengan bagaimana sang ayah dan ibu saat tidak menikah tadi. Ya, hati-hati, ini sudah diteliti absolutely signifikan. Jadi kenapa terjadi generasi sakit sekarang? Karena lifestyle orang tuanya tidak dijaga saat sebelum hamil. Ya, nah, jadi sampai anaknya menderita diabetes dini, anak-anak diabetes, anak-anak kanker darah, anak-anak gangguan saraf, ada yang anak-anak tadi ya, anak-anaknya akhirnya di usia dia dewasa menjadi infertil, adalah kontribusi dari kedua orang tuanya, dan inilah prosesnya. Epigenetik PGC, ini kita nggak bahas, ini ilmunya Bunda saat ini masih mendalami hal ini. Jadi setelah ini Bunda bilang, ya Allah betapa ya ketika saya punya anak remaja, baru haid ya, saya harus jaga nih ovariumnya baik-baik. Nah, kamu jangan infeksi. Nah, kamu jangan makan lemak banyak. Nah, kamu jangan makan gula tinggi dari minuman kekinian. Nah, kamu harus banyak makan serat atau sayur buah agar enzim-enzim kamu baik gitu. Ya, jadi kalau kita jaga begini kan kira-kira bisa terjaga nggak? Ya terjaga. Tapi kadang-kadang ibu-ibunya anaknya minta minuman ini beliin, makanan yang cepat saji beliin, tinggi lemak jenuh dibeliin. Nanti dia mempunyai sel telur yang tidak baik. Ketika dia menikah,
cucu kita nggak lahir karena ternyata nauzubillah gitu ya, terjadi gangguan saat di hulu tadi. Nah, jadi marilah kita lakukan pemeriksaan selain kita memeriksa yang namanya faktor kegagalan ovarium, lamanya ketidaksuburan berapa lama, gangguan haid kah, bagaimana kesehatan riwayat penyakit sebelumnya, obat-obatan yang dimakan bagaimana, fisiklinya gimana, termasuk tadi ya lab-lab darah tadi. Dan termasuk pemeriksaan inspekulo, cocor bebek dibuka, serviknya ada nggak infeksi, ada nggak keputihan, ada nggak erosi gitu kan, ada nggak lendir-lendir yang berbau, itu kan harus diperiksa karena bagaimanapun kemandulan bukan hanya gagalnya ovarium, tapi beberapa penyebab yang sangat-sangat banyak gitu. Inilah ya Bunda sarankan, lakukan pemeriksaan ovulasi kesuburan dengan cara periksa hormon FSH tadi, periksa hormon LH dan estradiol tepat pada hari kedua haid. Masih gadis, periksa. Kalau di luar kadar normal, segera cari tahu. Ya, jangan sampai nanti cadangan ovarium kita habis mendadak. Kemudian tadi sudah ya USG ovarium, kalau sudah menikah, boleh secara transvaginal. Secara normal, pertengahan siklus haid pada hari ke-14, silakan pergi ke SPOG hari ke-12, 13, 14, lihat melalui transvaginal USG untuk melihat telur ukurannya. Kalau ada yang sudah 20 mm, satu butir saja, alhamdulillah Allah, aku punya sel telur yang matang. Tapi kalau tiba-tiba diperiksa ada PCOS, segera untuk berubah lifestyle, berubah paparan ke tubuhnya yang selama ini kurang baik, untuk segera menghentikan PCO-nya. Bisa nggak sembuh PCO? Bisa, demi Allah. Bunda bukan merasa takabur, tapi dengan mengembalikan fitrah hidup sehat seseorang yang PCO, dari faktor-faktor yang berat badannya berlebih, makanan yang salah, akhirnya rekrutmen di beberapa bulan kemudian PCO-nya sudah tidak ada lagi. Malah telurnya berhasil matang. Boleh lakukan pemeriksaan kalau misalnya pengen tahu tuba, lakukan histerosalpingografi, ronsen dengan memberikan kontras pada vagina untuk melihat tubanya bagaimana. Silakan pada para ayah, teslah sperma. Jangan hanya menyalahkan istri, nggak hamil-hamil, telur kamu habis sekali. Jangan-jangan spermanya yang bermasalah. Kalau gangguan hormon pada pria, bisa nggak diperbaiki? Ya bisa. Tadi kan satu prinsipnya, hormon sumber dari lemak bayi. Kalau sang suami selama ini cuma dikasih sarapan pisang goreng terus sama istrinya, ya salah. Jadi ada hal-hal yang perlu diperiksa. Terus tes pasca senggama ya seperti memeriksa tadi autoimun ya, antibodi antisperma gitu ya. Bisa dari darah juga diperiksa. Nah, inilah secara bijak kita periksa laparoskopi misalnya ada penyakit PCO. Bunda saya nggak bisa Bunda dalam 3 bulan ini untuk cepat sembuh PCO saya. Bisa nggak Bunda? Oh ya bisa. Nama operasinya drilling. Jadi sel telur yang kayak beruntus-beruntus kecil tuh dipecah-pecahin dengan laparoskopi. Ada beberapa orang yang pengen instan ya, walaupun harus keluar biaya mahal. Karena untuk men-start over telur yang bantet tadi kan perlu waktu 6 bulan sampai setahun lah gitu ya kurang lebih. Ini pengen cepet gitu. Ya di drilling, terapi cepetnya. Jadi dipecah-pecahin untuk merangsang tumbuhnya sel telur baru yang merupakan primordial sel telur yang sudah Allah titipi tadi cepat matang, yang hancur tadi yang sudah tidak baik tadi dihancurin gitu. Terapinya drilling, DRILLING dengan laparoskopi pada PCO kronis yang tidak bisa diterapi atau dia tidak bisa lagi menjalani hidup sehat, tidak kuat semangatnya. Histerosalpingografi ini ya untuk periksa tuba, lihat bayangin masuk kontrasnya di sini terus di ronsen, lihat rahimnya tidak ada sumbatan, masya Allah tempat bobok janin ya ini, kemudian tubanya lihat alirannya tidak ada sumbatan, ini gambaran ovariumnya ya. Ini alhamdulillah HSG yang normal. Histeroskopi misalnya ada polip, kok nggak hamil-hamil Bunda, HSG saya nyumbat tapi bukan di tuba menyumbatnya Bunda, di serviks. Ternyata ada polip sebesar jagung gitu. Kan harus dikuret, diambil supaya spermanya bisa masuk karena nyumbat gitu ya. Nah, jadi oke, setelah tahu ya Allah kegagalan ovarium prematur adalah gangguan dari kesuburan wanita yang bergejala menopause dini. Jadi faktor yang saya harus benar-benar kita akui adalah turunan. Ya sudahlah ya Allah, aku terima ridho kalau ibuku dulu dan ayahku tidak tahu sehingga aku punya ovarium habis sekarang stoknya gitu ya. Tapi kalaupun masih ada tinggal sedikit, ayo cepat lakukan penanganan medis. Dan penanganan medis seperti apa? Ini ya, jadi pemberian obat-obatan pemicu kualitas sperma, ya seperti infeksi tadi diobati, endometriosisnya diobati, jangan sampai nanti ovariumnya sehat, masih banyak tapi kerendam sama darah gitu ya. Gimana mau direkrut untuk ketemu sperma? Udah
ketimbun sama darah di dalam ovarium disebut kista coklat gitu. Jadi segera ini diketahui dengan intervensi medis seperti obat dan terapi-terapi yang untuk membersihkan endometriosis ya. Untuk tubanya sumbat emang bisa sih microsurgery ya, operasi dengan mikroskop kecil gitu ya. Tapi ya ada juga yang memilih jalan pintas seperti bayi tabung gitu. Nah, ini kalau ingin hamil dengan kualitas sperma yang sedikit, bisa diantar spermanya sampai nanti ke tuba ya. Jadi didekatkan karena banyak sekali hambatan di serviks ini. Karena ada misalnya ada penyakit ASA ya, antibodi anti sperma, kadang melakukan inseminasi untuk bisa mengantarkan sperma sampai disemprot ke tuba. Namanya inseminasi. Kalau bayi tabung misalnya tubanya sudah blok, sumbat ya, dan ovarium tinggal sedikit cadangannya, misal tadi saya sampaikan, Bunda sampaikan FSH saya tinggal 38, ya udah kejar aja untuk bayi tabung biar nanti sisa yang ada bisa kita temukan dengan sperma di dalam tabung ya. Inilah disebut IVF, in vitro fertilisasi atau bayi tabung bahasa awamnya. Beda dengan inseminasi, inseminasi hanya menyemprotkan sperma saja, contohnya karena spermanya lemah, nggak bisa jalan cepat atau ada gangguan di serviks imunitas misalnya. Oke, non medisnya seperti apa? Ini ya cerewet sekali Bunda, selalu gizi seimbang ya. Kalau ini kan nggak perlu dikasih tahu ya, sering kajian sahabat saya ya Dokter Jadul Akbar, banyak influencer yang sudah memberi bimbingan untuk pola hidup sehat. Tapi ingat, jangan berarti kita mengkultus herbal ya sayang, karena apa? Sel tubuh kita itu butuh lemak untuk membran sel, butuh protein asam amino untuk DNA, butuh gula untuk dia bisa punya tenaga dan energi untuk membelah dan bereplikasi, memperbanyak diri. Jadi kalau ada Bunda Meti saya gangguan kista, apa dong resep herbal? Bunda tersenyum. Kita perlu mengedukasi para sahabat yang seperti ini. Karena apa? Kalau tadabbur alam, begitu banyak Allah hamparkan makanan halal, toib dan berasal dari bumi, semuanya dimakan, tidak hanya menjadi vegetarian atau menjadi vegan saja, gitu, atau cuma makan telur saja atau makan daun saja. Kita kan nggak mau saingan sama kambing kan, sama sapi. Jadi Bunda tidak juga mengajari para sahabat herbal. Tidak begitu pola pikirnya. Jadi ingat sel tubuh kita perlu lemak. Dari mana dalam Islam diajarkan? Dari minyak zaitun, Masya Allah, minyak terbaik ya. Dari VCO, dari makan alpukat, dari makan ikan ya. Ikan yang direbus, di steam, di sop itu kan Masya Allah mengandung lemak baik, DHA, omega 3, omega 6. Makanya minyak ikan itu sangat sehat ya. Itu sumber lemak baik. Kemudian apa lagi? Telur silahkan juga mengandung omega 3 ya, telur kuning jangan dibuang-buang tuh, kuning telur dimakan. Yang itu dibilang penyebab bisul. Bisul tuh bukan karena telur. Kalau Allah bikin telur jadi bisul tuh karena infeksi. Mungkin spraynya kotor atau mandinya nggak kena sabun. Ada radang dari sel folikel gitu. Jadi nggak ada hubungan gangguan banyak makan telur jadi bisulan gitu ya. Banyak faktor yang kita harus teliti. Kemudian sumber protein asam amino 20 macam dari madu asli ya. Itu juga diminum. Asam amino adalah pembentuk DNA agar DNA kita stabil, tidak gampang mutasi. Apalagi gula dengan indeks glikemik yang rendah. Contohnya kurma, ya buah-buahan seperti buah-buahan pepaya gitu ataupun alpukat. Ya silakan ada kok tabel-tabel low GI, low glycemic index, moderate low glycemic index. Pilih makan gula. Jangan minum gula pasir. Ingat kelebihan gula pasir tadi akan dikonvert diubah menjadi kolesterol atau lemak jenuh. Nanti akan berdampak pada proses pembentukan hormon dari ovarium kita. Ya, baik. Apalagi vitamin dan mineral. Oh ya, pasti dong. Vitamin A, B, vitamin B aja B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B12. Bayangin. Itu berasal dari mana? Nanti gunakan share slide sumber-sumber makanan tadi supaya dari sekarang akhwat memperbaiki dirinya. Ya, jadi ada 2 slide, tapi slide berikutnya hanya berisi tentang apa yang mengandung untuk kita baik memberi asupan nutrisi untuk sel telur, untuk sel sperma. Ya. Kemudian olahraga. Ya, olahraga itu apa? Ya bergerak. Kenapa bergerak? Supaya pertama, jantung ini kan perlu dipompa lebih cepat agar bisa pembuluh darah menghasilkan aliran yang sinkron sampai ke ujung-ujung termasuk ke dalam sel telur, termasuk ke dalam testis sang suami. Jadi kalau diem gitu ya, namanya sedentary lifestyle, males-malesan, duduk, ngulur, terus aliran darahnya juga nggak nyampe ke ujung-ujung ke perifer. Terus sering kesemutan, baal, tuh hati-hati. Apalagi yang dimakan kolesterol, nyumbat sampai ke ujung-ujung. Ya, olahraga. Yang kedua, dampak positif olahraga adalah keceriaan.
Ketika manusia berolahraga sudah diteliti beribu-ribu jurnal menghasilkan 4 hormon kebahagiaan, berlimpah oksitosin, endorfin, serotonin, dopamin, ya. Dengan kita bahagia, apa yang terjadi? Hormon-hormon kebahagiaan tadi, otak menjadi tenang, dan otak adalah sentral hormon, termasuk hormon apa tadi untuk menstimulasi telur? Follicle stimulating hormone, ya. Jadi kenapa orang ada gangguan stres, gangguan haid? Berhubungan nggak Bunda? Sangat berhubungan, karena sesungguhnya hormon kesuburan juga berasal dari otak. Ya, kemudian kualitas hubungan seksual, ya, jangan nanti nggak hamil karena nggak long distance married gitu, nggak ketemu setahun dia nggak hamil. Ya, terus berusaha berbaring, berdiam diri, bagaimana perintah Allah dalam Quran surat Maryam ayat 10 dan 11, mudah bagiku Zakaria, kata Allah, berdiam diri 3 hari, kata Allah kepada Nabi Zakaria, ya, lakukan zikir pagi dan petang. Ini kadang-kadang mau hamil jumpalitan, banyak aktivitas, ya, jadi banyak berdiam diri dan relaksasi, ketenangan, ya, wasta'inu bisobri wassalah, jadikan sabar dan sholat, ya, dekatkan dengan Allah sebagai sumber ketenangan. Kemudian wanunazilu minal Quran ma huwa syifa, jadikan Quran sebagai syifa, penawar. Jadi kalau nggak hamil, ridho dulu. Allah, aku ridho. Aku sedang diuji sabar karena aku tahu Engkau berkata, berfirman dalam Az-Zumar, bahwa sabar adalah balasan tidak terhingga dari sisimu. Aku sabar. Hari ini aku diuji, belum punya keturunan. Temanku di sana punya suami, tapi suaminya KDRT, nauzubillah. Ada teman di sana, ternyata diuji dengan kesulitan ekonomi. Ya, jadi banyak hal. Ada yang diuji anaknya banyak, tapi anaknya bertemperamen, berperilaku buruk gitu. Jadi semua kita ini adalah hidup diuji. Barangkali sekarang dapat giliran diuji tentang keturunan yang belum hadir. Tapi kalau kita ridho, kita berusaha berikhtiar dengan cara-cara yang kita secara akal juga kita lakukan seperti kajian-kajian ini, secara iman juga kita, tauhid kita kuatkan, merayu Allah untuk mengabulkan doa penuh harap, ya insya Allah dengan cara-cara ini kita akan Allah ridhoi. Tapi kalau kita udah ngedumel, tidak mau berusaha, pasrah, hanya berdiam diri di kamar, depresi, putus asa, yang ada hormon stres berlimpah ruah, ya. Jadi kembali lifestyle yang baik, lifestyle terbaik, tidak ada lagi contoh selain Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, dari cara bangun, cara tidur, cara apapun, adab makan, berpuasanya, Masya Allah. Silahkan ikuti banyak buku-buku jurus sehat Rasulullah, Dr. Zadul Akbar, ya, cara-cara sehat untuk mendetoksifikasi dengan berpuasa, dengan berbekam, ikutilah. Jadi luar biasa Islam ini sudah punya rule dalam untuk mengguiding umatnya ini untuk berperilaku sehat. Jadi tinggal kita mau saja dan mau mencari ilmunya. Ya, baiklah, jazakumullah khairan katsiran atas perhatian para sahabat. Bunda juga ada satu lagi, nanti Bunda share sama Aisyah ya, Sa. Iya, Bunda. Entar sebentar, ini slide-nya Bunda tutup dulu. Tadi udah dibuka. Nah, ini ya Bunda coba bagi sekilas, nanti dibagi juga untuk sahabat yang mau menjaga, mempreservasi ovariumnya, yang PCOK, yang gangguan haid, apapun penyebabnya, yang penting tadi sudah diperiksa lab juga ya, kadar hormon FSH-nya. Ayo, berpuasa. Penelitian menstabilkan hormon reproduksi adalah dengan berpuasa. Ya, luar biasa, ini nggak usah dibahas orang PCO, ini silakan dibaca jurnalnya, orang PCO, orang kelebihan prolaktin, orang kelebihan testosteron, dengan fasting mempunyai dampak yang Masya Allah, selain untuk Allah tentunya, tapi ternyata untuk menstabilkan hormon-hormon reproduksi. Ya, kemudian dengan puasa apalagi? Ayo lakukanlah. Kemudian ini manfaat puasa ya, sudah nggak usah dibahas, sangat luar biasa banget, Masya Allah. Ini minyak ikan omega 3, salmon, sarden, makarel, ikan kembung, tuna, mengandung lemak baik, sumber dari hormon. Jadi jangan makan daging bistik terus. Boleh nggak daging ya, kalau dapat dagingnya organik, sapinya makan rumput. Kalau enggak ya makan ikan yang mengandung lemak baik dan menghambat menopause ya. Omega 3, apalagi Bunda, kacang-kacangan, kacang merah rebus pakai gula aren, kacang kedelai ya silahkan sekali-sekali kalau dapat yang memang kedelai lokal, kacang hitam, kacang polong, edamame, kacang Arab, kacang hijau silahkan. Tapi jangan dibilang nanti kacang pagi siang malam kacang terus, ya enggak ya. Seminggu 2 kali sudah cukup 1 piring. Kadang dibilang bagus, akhirnya mengkultus. Kita harus pinter dan cerdas, memvariasi apa yang Allah hamparkan dengan menu yang berganti-ganti. Nanti dibilang, Bunda bagus nggak ya makan kurma? Ya, terus makannya sekilo. Ya kelebihan juga, nggak boleh. Ya. Ini fitoestrogen juga baik, brokoli yang organik kalau ada rezeki, makan kacang rebus, ya silakan, apelnya silakan,
apel lokal Malang, ya, makan kismis, ini aprikot, ada kacang almond, susu almond buatan sendiri, makan bawang putih yang difermentasi dalam madu, makan ginseng, ya kalau nggak ada ginseng silahkan aja, jahe ada, ya, lengkuas ada, serai, kunyit silahkan, gandum, ya, silahkan, flaxseed, sesame seed, silahkan. Ini adalah menggantur hormon dan enzim penunda menopause tadi, ya, dan juga mencegah osteoporosis. Apalagi fitoestrogen, ini edamame, tofu, silahkan. Kalau kedelainya tadi kita sadar itu adalah lokalnya. Kemudian kan takutnya GMO. Apalagi tadi, maaf, yogurt, ya, tanpa gula. Jangan nanti beli yogurt kemasan, udah bukan isinya yogurt, isinya gula. Edamame. Terus apalagi? Ini kalsium, jangan lupa kalsium adalah berkaitan dengan hormon. Jadi kenapa orang wanita gangguan hormon bisa jadi kalsiumnya rendah? Periksakan kadar kalsium. Minum jus jeruk tanpa gula atau makan jeruk deh. Minum air tajin silakan. Sekali-sekali yang mendidih ambil airnya diminum. Kemudian ini ada chia seed, ada untuk dibilang chia seed sekilo ya, jangan juga. Makan bayam, kacang almond, baik sekali ya, kali, brokoli yang organik mudah-mudahan. Ini ya vitamin D, aduh Masya Allah ini pandangin deh semua vitamin D ini ya, rebus ini umbi-umbian, aduh enak banget ya. Daging ya, kalau bisa daging yang ini ya, makan rumput sapinya, ikan-ikan tadi, alpukat, apalagi labu ya, labu juga bagus. Di sini nggak ada gambar labu ya. Kemudian kalsium ya 1000. Ya, jangankan yang usia menopause, yang kita nggak apa-apa 2.000 ya per hari beli suplementasi kalau kita merasa tidak mencukupi dengan nutrisi. Kemudian serat, kemudian vitamin C, ya. Ini panduan piring makan Kemenkes dan juga ini diadopsi dari piring Harvard ya. Setengahnya adalah sayur dan buah. Jadi ini jangan sampai kebanyakan makan jajanan. Nah, jadi ini dia khusus untuk menyeimbangkan hormon, pisang, serat, vitamin C, biji-bijian, alpukat, ya, kacang-kacang lentil dan lain-lain ini sangat direkomendasi untuk menjaga kesehatan ovarium juga hormon. Ya, ini juga untuk menopause yang sudah menopause atau jangan sampai deh. Nggak apa-apa sih sekarang beli stroberi, kacang, zaitun, ikan lebih dominan, biji-bijian, sayur hijau. Ayo, ini menjadi menu kita yang bervariasi. Bisa ya, insya Allah. Jadi ini sebenarnya bukan hanya diet menopause ya, mencegah menopause juga bisa. Nah, ini pilih yang sebelah kiri daripada yang sebelah kanan. Tapi kalau bisa jangan yang roti bergluten, misalkan roti-roti yang berserat gandum misalnya atau buatan sendiri, insya Allah. Jangan makan saus berlebihan karena mengandung yang disebut apa namanya ya, mengandung gluten juga gitu. Makan minuman Coca-Cola, minuman bersoda, hati-hati banget, kue, cake, cookies, permen, aduh jangan sampai dia nyentuh ini, nanti ovarium kita tewas semua, banyak yang rusak. Atau Bunda bukan jualan obat, tapi bisa dibeli dengan suplemen-suplemen ini. Demikian, jadi ya, yang bisa Bunda sampaikan, mari semangat untuk mencari tahu apa yang sudah Bunda sampaikan tadi untuk kita menjaga ovarium kita yang tersisa sehat semuanya, sehingga nanti ketemu dengan sperma suami yang sehat, anak kita juga sehat. Karena sesungguhnya tadi genetik adalah faktor utama yang membuat seseorang wanita kehabisan sel telur sebelum waktunya. Semua yang sempurna datangnya dari Allah, kekurangan dari Bunda pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillah khair Bunda atas pemaparan materinya tadi. Sebelumnya Bunda, ini Aisyah mau tanya, Bunda bisa kira-kira sampai pukul berapa ya Bun? 12 waktu Papua. Udah Ya, soalnya. jadi tinggal sisa 10 menit ya Bunda ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan di chat saja nanti kayak kemarin ya di kelas Halilah yang Bunda voice note. Iya, baik. Terus informasi untuk sahabat, Bunda Meti sekarang berpindah, insya Allah di awal Januari ini ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya dari Papua. Jadi sebulan ke depan Bunda memang sangat-sangat sibuk. Jadi mohon maaf demi Allah karena Bunda memang sangat nomaden. Jadi tadi juga cari laptop, ngebongkar dulu dari kardus di mana. Iya, begitu. Baik, Di chat, kita cukupkan sampai di sini atau Bunda jawab dulu sampai pukul 10 atau seperti apa Bun? Iya, sampai pukul 10 nggak apa-apa. Ya. 3 orang dulu. Ya, ini sudah banyak pertanyaan yang masuk Bunda di chat, atau Bunda mau Aisyah bacakan yang di chat aja ya Bunda ya? Iya, boleh. Yang terbaik pertanyaannya yang bisa umum sih. Oke.
ini sebenarnya dari dokter gigi juga ya Bunda. Beliau bertanya, Assalamualaikum, apakah seseorang yang pernah mengalami program bayi tabung akan mengalami gangguan di ovarium? Berapa kalikah amannya boleh berusaha untuk mendapatkan dengan melalui bayi tabung, Bunda? Oh iya, insya Allah. Bayi tabung tidak salah, kan usaha. Cuman ada satu hal gini, telur kita setiap bulan insya Allah secara sunatullah rata-rata 1 butir telur yang matang ya, berarti kadar FSH-nya ya segitulah secara normal untuk menstimulasi telur untuk matang sebutir. Kalau bayi tabung, FSH-nya rekombinan, disuntiknya berpuluh kali lipat karena nanti telurnya mau dipanen sampai 10 kadang-kadang kan. Nah, kelebihan hormon tadilah yang memudaratkan diri kita. Bisa nggak dikeluarkan? Bisa sayang. Hormon tadi kan berasal dari lemak. Tadi apa? Puasa, detoksifikasi dengan bekam, ya, terus switch dari lemak dari steroid gonad sintetik tadi dibalance dengan lemak baik. Jadi Bunda tidak bisa batasin berapa kali maksimal, belum ada penelitian, tapi secara akliyah dan riset-riset berbasis detoksifikasi hormon sintetis tadi bisa dengan puasa, berbekam, minum air kelapa. Insya Allah nanti keluar terdetoks. Tapi kalau dalam jangka waktu sekarang lagi distimulasi untuk meningkatkan ovarium, telur matangnya banyak. Tahun depan gagal buat lagi, tahun depan gagal buat lagi. Kasih waktu jeda sedikit sayang dengan berpuasa. Minimal lewatkan Ramadan dulu, Ramadan lagi, ya puasa-puasa lagi dalam setahun, nanti bayi tabung lagi. Insya Allah untuk membuat turunlah semua kadarnya kepada kadar threshold yang normal. Karena ketahuilah hormon tadi semuanya sintetis, jadi kita harus detox. Bisa keluar nggak? Bisa. Begitu ya jawabannya. Baik Bunda, Kasih jeda. ini masih berkaitan dengan yang tadi Bunda saya sambung dari Bu Pitaning. Lalu apakah bila sel telur itu memang sudah terbatas akibat pernah tindakan medis kistektomi, ketika melakukan tindakan bayi tabung, saat proses penyuntikan sperma ke sel telur terjadi kegagalan pembelahan. Apakah bisa dikatakan sel telur termasuk jenis sel telur yang POF itu Bunda, sehingga gagal terjadi pembentukan embrio? Iya, jadi gini. Kita kistektomi. Kistektomi ada kista ovarium atau kista endometriosis. Insya Allah dokternya ngambil yang kistanya saja, telurnya masih ada ya. Nah, intervensi sang dokter hanya temporary saat dia secara mekanik mengangkat bagian yang kena kista. Oke, sementara tindakan operasi yang tadi iatrogenik ya hanya sedikit merusak jaringan sekitar ovarium, jaringannya menjadi ya inflamasi karena pasca operasi, misal laparoskopi gitu. Tapi apakah gennya rusak gara-gara operasi? Tidak, tidak ya. Jadi banyak kok orang laparoskopi beberapa kali ataupun tindakan operasi kistektomi bisa hamil, tapi memang secara sunnatullah dan akliyah ya berkurang. Karena kan ovarium itu kan banyak banget dalam ovarium, dengan diangkatnya jaringan 3-4 cm saja sudah terangkat juga tuh beberapa stok ovarium kita. Berkurang iya, jaringannya inflamasi radang karena tindakan operasi iya, tapi gennya tidak rusak dengan tindakan operasi. Yang tersisa tadi, ayo tadi Bunda sudah share, tadi bahan baku penstabil hormon ya, puasa, tadi mendetoks hormon-hormon pemicu ovarium dikeluarkan dengan detoks dengan bekam, ya insya Allah. Jadi berkurang secara kuantitas iya, karena kan sudah dibuang tuh jaringan kistanya. Pasti sedikit banyak terikut juga, kan kita operasi nggak pakai mikroskop. Sementara kebayangkan jaringan yang buat dibuang kista kan lumayan besar tuh, ya, jadi berkurang. Begitu jawabannya. Tapi tidak merusak gen, jadi tetap optimis. Nanti gennya diperbaiki dengan, ingat Bunda sudah berulang kali, gen isinya DNA, DNA isinya asam amino, amino adalah 2 macam, esensial dan non-esensial. Asam amino esensial kita harus mutlak memasukkan makanan ke dalam mulut untuk bahan baku gen kita. Jadi kalau kita tidak makan yang sehat, gimana bahan baku DNA kita untuk baik gitu ya? Ya, gitu Syah. Udah Iya, 2, baik. 1 lagi. Iya, baik ini yang masih berkaitan Bunda. Ada pertanyaan, ini masih single ya Bunda. Untuk mengetahui kalau kita itu kena PCO atau tidak sebelum menikah itu seperti apa? Bagaimana Bunda? Ya, baik. Pertama, gejala haidnya jarang ya, karena haid identik dengan berhasilnya matang ovarium. Takutnya pertama ovariumnya gagal matang atau kecil-kecil ya, jadi gejalanya adalah itu. Kedua, periksa hormon. Kalau FSH-nya masih normal di bawah 40,
Anda tidak kena prematur ovarian failure. FSH-nya 25, nggak apa-apa. Ya, jadi bedakan. PCO itu cadangannya masih banyak tapi gagal matang. Tapi kalau POV jumlahnya sudah sedikit. Nah, jadi PCO itu banyak tapi terus direkrut hanya tidak berhasil matang karena gangguan dari tingginya tadi. Pertama, testosteron. Jadi periksa. Kedua, insulinnya diperiksa, insulin puasa, gula darah puasanya diperiksa karena PCO berhubungan dengan metabolic syndrome, tingginya atau kejadian resistensi insulin karena kita gemar yang manis-manis gitu ya. Jadi PCO tadi pertama adalah kalau masih gadis nggak bisa transvaginal ya, periksa hormon FSH, kemudian periksa hormon yang disebut testosteron, terus periksa gula darah puasa, dan yang terakhir periksa insulin puasa. Kalau semuanya itu ada gangguan, segera berobat, ya minimal kalau obesitas, overweight, kurusin. Kurang lemak baik, tinggalkan lemak jahat, masukkan lemak baik. Begitu ya. Demikian Bunda. Baik, jazakillah khair Bunda atas ini ya jawabannya. Oh iya, satu lagi nih, ada yang tanya penasaran, Bunda kalau mau hamil usia 37, Bunda tidak pernah melarang mau usia hamil umur 50 juga boleh. Karena Ibunda Ummahatul Mukminin kita, Ibunda Siti Aisyah, Siti Khadijah hamil usia 40 ya, menikah dengan Rasulullah dan melahirkan anaknya 6. Tapi tadi ingat selagi kita masih hidup, sel terus itu membentuk namanya pergantian sel. Ada sel yang harus mati terprogram, ada sel yang harus hidup. Sel yang harus hidup termasuk sel telur, cukupkanlah bahan baku DNA-nya. Kualitas asam folatnya, vitamin A-nya, lemak baiknya, gula baiknya, protein baiknya. Jadi kayak Aisyah aja punya ibunda. Hamil umur 46 tahun, adiknya Masya Allah ya, adik amin ya. Ya, jadi Bunda terinspirasi dengan ibunya Aisyah yang hamil umur 46 tahun, sehat adiknya. Jadi Bunda jangan sampai a priori dikatakan tidak boleh hamil umur 35, jangan. Kalau kita benar-benar bisa tafakur, kita menjaga diri, suami juga begitu, kita bisa melahirkan anak yang sehat ya. Demikian Aisyah. Terus siklus haid normal 24 sampai 35 hari. Tolerable 40 hari. Oke. Jadi kalau dia menanya lebih dari 40 hari boleh dianggap nggak normal. Di bawah itu so far so good. Dan cara pastinya kembalilah lab tadi adalah utama mendiagnosis FSH. Ayo rame-rame ke FSH, ke lab. Periksa FSH. Kalau FSH Anda masih di bawah 40, Anda bukan POV. Oke? Itu yang pertama, B-nya 200.000. Yang masih gadis periksa FSH. Sang suami juga ada FSH loh untuk membentuk sperma. Ya, jadi kadang-kadang ini yang perlu diedukasi tadi udah Bunda bagi slide-nya ya. Jadi silakan periksa tadi FSH, follicle stimulating hormone. Artinya gimana? Di otak kita ini dikasih Allah sentral otak adalah ada hormon yang menstimulasi telur tadi untuk matang. Pada orang yang telurnya sudah sedikit, dia itu mengeluarkan hormon sangat tinggi karena dikasih hormon di bawah 20, nggak ada telurnya yang mau besar ya. Dikasih lagi 30, nggak ada lagi telur yang besar. Dikasihnya lagi otak mengeluarkan sampai 100, nggak ada lagi yang besar. Oh, berarti kalau FSH di atas 40 mili internasional unit, berarti apa? Sudah kerja keras otak untuk menstimulasi ovarium, tapi ovariumnya nggak matang, itu pertanda awal kita mulai POV. Nah, makanya di Bunda bilang, FSH kita udah 38 aja bergegas cepat nikah. Ayo bayi tabung, nggak apa-apa. Mumpung tinggal dikit, ayo saya mau makan yang sehat, saya mau makan lemak baik, saya akan makan vitamin yang baik. Segera kejar, jangan sampai FSH kita di atas 40. Begitu. Baik Bunda, jazakillah khair, alhamdulillah ya. 959 sudah dijawab pertanyaannya, sebagian secara general sudah dijawab oleh Bunda. Insya Allah nanti kalau ada lagi akan saya ini ya, saya catat. Nanti boleh yang sangat butuh pertanyaan ada 23 chat yang Bunda baca. Kalau Bunda sambil pindahan, packing barang, Bunda bisa voice note. Tapi yang bisa masuk grup Zoom aja, kalau yang di webinar YouTube nggak bisa ya. Iya, yang sebelumnya udah nggak bisa gitu ya. Akomodir saja yang sekarang. Saat ini itu berkesempatan untuk bertanya dan insya Allah nanti dengan bantuan Khalif direka pertanyaannya, nanti kalau Allah mudahkan Bunda jawab dengan voice note ya. Semoga kita menjadi calon ibu yang bisa melahirkan anak-anak sehat. Dari mana lagi kalau bukan dari muslimah yang imannya kuat, yang badannya sehat. Dan juga ayah-ayah juga harus dibawa untuk peduli sehat. Baik Bunda, jazakillah khair.
Mungkin kita cukupkan ya, karena di Papua juga sudah pukul 12.00, Dr. Meti akan ada kegiatan lagi. Jazakillah khair Bunda atas waktu dan kesempatan serta ilmunya yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan untuk pertemuan kita pada pagi hari dan siang hari Bunda di sana, dengan sama-sama kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku panitia mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan tadi sedikit ada keterlambatan, mohon maaf ya. Kami tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.